menunjukkan bagaimana cara untuk merakit DIY shoemaking kit dari Jolly Roger X. Nah, ini adalah boxnya. Di dalam box ini tuh ada paket untuk merakit sebuah atau sepasang sepatu. Nah, kalau dilihat di sini ada DIY shoemaking kit sneakers 01. Di dalamnya itu ada 6 pieces pre-cut and pre-hold leather. Di dalamnya ada kulit yang udah dilubangin dan udah dipotong. Terus kedua pre-made outsole, jadi ada sole-nya. Terus ada insole pads. Insole itu adalah sole bagian dalam atau tatak. Yang keempat itu thread and needles, jadi jarum dan benang. Nah, di sini dijelasin juga bahwa instruksi ini akan dikirimkan melalui WhatsApp. Jadi di dalam boxnya sendiri nggak ada instruksinya. So, buat kamu yang beli, instruksinya akan kita kirimin via WhatsApp atau mungkin di channel YouTube ya. Kenapa? Untuk menghemat kertas dan juga menghindari pembajakan, mudah-mudahan. Oke, kita buka aja boxnya langsung ya. Nah, ini yang ada di dalam boxnya, ada stiker. Terus ada di sini ditulis right parts. Oke, right parts ini adalah bagian kanan dari sepatu dan ini adalah bagian yang kirinya, left parts. Oke, terus dalamnya lagi ada, oke kita keluarin dulu aja semua ya. Ada stickers, terus ada lace tali sepatunya, ada jarumnya 3 biji. Terus ada ini left parts dan ada right parts. Nah gitu. Nah ini yang ada di dalam paket shoemaking kit dari Jolly Roger X. Nah untuk itu kita mulai aja dulu gimana sih cara bikinnya, karena ini video instruksi ya. Oke, kita simpan dulu yang left parts ya. Kita singkirin, stiker kita singkirin. Ini tali ntar dulu. Yang kita perlu adalah benang. Jarum. Oh ya, kalian pasti nanyain benangnya di mana. Nah, di sini ada benangnya nih di setiap parts ini. Kenapa? Biar mudah untuk kita ngejahitnya, karena posisinya juga langsung. Jadi si benangnya ditempel di posisi dia akan dijahit. Oke, kita buka dulu yang right parts. Ini yang right parts ya. Yang right parts ini kita buka dulu ya. Sebaiknya sih disiapin gunting gitu buat ngebukanya. Kita keluarin dulu yang right parts. Ini bagian kanan ya, bagian kanan sepatu. Jadi sebaiknya diambil sebelah-sebelah dulu, karena kalau sekaligus dua-duanya nanti suka ketukar-tukar partsnya. Ini juga benangnya kita buka, jarumnya kita buka. Ini ada 3 jarum. Sebenarnya kita hanya butuh 2 sih, cuman ini dikasih cadangan kali ya, biar kalau hilang bisa ada cadangan. Nah, oke, ini adalah bagian-bagian di right parts tadi. Sekarang yang bagian kulit tuh 1, 2, 3. Ini adalah kulit asli untuk bodinya ya. Nah, yang nanti akan dipakai itu bagian yang di luar itu bagian kulit. Nah, di parts-parts ini tuh kita kasih nama. Jadi kalau dibalikin, yang ini adalah bagian A, tuh bagian C, ini bagian B, ini bagian B, dan ini adalah bagian E. Oke, dan ini adalah logo atau merek ya. Oke, pasti banyak yang bingung gimana cara ngejahitnya sih gitu. Kalau parts-partsnya aja mah udah tahu. Terus gimana cara ngejahitnya ya gitu. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah cara ngejahitnya. Yang paling pertama kita ambil adalah bagian A. Gimana cara mengambil bagian A? Cara menjahit bagian A. Oke, ini dan jarum. Nah, di bagian-bagian seperti ini tuh ada benangnya. Tuh, ini adalah benang-benang yang nanti akan ngejahit bagian-bagian yang di sini, gitu. Ini juga sama. Tuh di C ada. Terus di sole-nya juga ada yang harus dijahitkan, dia harus keliling. Jadi ini kita kasih benangnya di sini. Yang pertama dijahit adalah logo. Ini adalah bagian A. Bisa sih disebut vamp ya kalau bagian depan itu. Nah, ini adalah bagian lidahnya. Nanti akan jahitnya seperti ini. Menghadapnya seperti ini. Terus, oke, untuk menjahitnya kita cabut dulu nih benangnya. Bagian sini dulu ya. Di bagian lidah ini, bagian belakang lidah. Kita ambil benangnya, keluarin.
benangnya pendek aja. Nah, cara ngejahitnya tuh nanti posisinya assemblingnya adalah si merek itu ditempel di sini, sejajarkan lubangnya, lalu dijahit. Ini dilipat ke belakang, gitu. Nanti kita jahit dari sini ke sini. Oke. Oke, yang akan kita jahit pertama adalah mereknya. Pertama-tama siapin dulu benang. Ini lebih ke ngasih lihat gimana sih cara ngejahitnya. Cara ngejahitnya gampang banget. Ini ada 3 jarum, kita ambil 2 aja. Cabut, ambil 2. Sebaiknya siapin gunting ya. Lalu kita masukin benangnya ke jarum. Oke. Lalu kita tusuk di belakangnya. Ini. Terus jarum yang satunya lagi. Jadi dipasang juga di ujung yang satunya. Jadi kita punya 2 jarum di satu benang. Tusuk juga belakangnya supaya dia terkunci ya. Oke, ini ya. Ini satu benang, 2 jarum. Nah, untuk pasang ini ya, kita sejajarin dulu. Jadi si merek itu dia ngelup ke sini ke belakang, jadi dilipat gitu. Jadi itu nanti di sebelah sini. Nah, kita masukin dulu ke lubang yang pertama. Ini lubang yang pertama kita masukin. Nah, ya, kita masukin duluan. Nah, gitu. Kita tarik, terus benangnya disamakan panjangnya. Ini ya, benangnya disama. Lalu sekarang kita punya satu benang yang di atas dan satu benang yang di bawah. Oke, satu di atas, satu di bawah. Nah, setelah itu kita tinggal yang masuk pertama, yang atas dulu. Yang atas kita masukin lagi ke lubang yang selanjutnya, ke lubang yang kedua ya. Oke, masukin. Nah, ya tuh gitu. Nah, yang tadi di bawah tugasnya adalah ngebales di lubang yang sama. Jadi dia masuk lagi di lubang yang tadi, lubang kedua. Dan begitu terus sampai jahitannya selesai. Oh. Nih, itu tugas ngebalesnya. Tarik, dibikin ketat sedikit. Oke. Nah, ini satu jahitan. Selanjutnya gitu lagi. Jadi yang atas masuk duluan, yang bawah ngebales. Itu gampang kok, nggak terlalu susah. Gitu ya. Nah, yang ngebales lagi tuh, saya balas yang bawah, terus balas. Itu ya, dibalas. Nah, itu doang, bukan gitu doang, maksudnya gitu terus sampai nanti selesai. Oke, saya selesaikan dulu ya, belakangnya gitu. Oke. Nah, ini yang jahitannya sudah selesai, mereknya saya jahit. Nah, jadi selesai seperti ini. Selesai itu satu benang di atas, satu benang di bawah juga. Nah, untuk matiin jahitannya, ini kita tinggal pindahin ke belakang. Nah, di situ ya, pindahin belakang. Nah, ini ke belakang ya. Lalu
Kalau sudah di belakang dia dimasukin lagi, cuman tembusnya di sini ya, tembusnya di sebelah sini. Ini bisa kita tarik. Terus yang ini yang tadinya udah ada di belakang juga masuk ke situ, dua-duanya tarik. Oke, jadi dia sembunyi. Terus udah gitu kita talikan satu kali aja tali mati ya. Tali mati nih, dari tali mati. Terus kita gunting, putusin sedekat mungkin. Jadi benangnya tersembunyi di dalamnya. Nah, tuh di sini simpulnya. Oke, itu adalah cara menjahit. Nah, bagian-bagian ini semua harus dijahit dengan cara itu tadi. Jadi kita tinggal lihat, oh ini A nih. Ya, A. Tadi ada, nah ini C. Terus ada B. Nah, posisinya gini. Kalau kita balik kan jadi gini ya. Ini ya, kalau kita balik. Oke. Nah, yang harus dijahit nantinya adalah bagian sini. Bagian sini ya. Nah, oke, ini adalah bagian yang A, C, dan B. Nah, selanjutnya kita akan menjahit bagian sebelah sini nih. Ini yang akan kita pakai. Nah, kita balikin dulu. Ya. Nah, yang pertama kita jahit adalah bagian yang C dulu ya, C ke A. Nah, dia nyambungin di bagian sini. Posisinya yang C ini di atas yang A. Jadi kalau mau dibalik juga boleh sih, tapi kalau saya saranin nggak usah dibalik. Jadi C dulu di atas yang A. Nah, di depan ini kalau diperhatikan ada 2 lubang lebih ya. Itu untuk mengikat atau untuk nunjukin jahitan stylean sih namanya. Nah, nanti kita bisa main-main di sini mau dibikin X atau dibikin lurus aja. Oke, kita mulai ya. Kita siapin dulu tadi jarum yang tadi. Terus kita ambil benangnya di sini ya. Ini kita ambil benangnya. Lalu nah, ini benangnya. Sama seperti tadi, kita jahit. Ini benangnya sudah pasang ya. Tetap seperti tadi. Kita akan masukin ke yang ini dulu. Ingat posisinya yang C di atas yang A. Tuh, C A. C A. C di atas yang A ya. Nah, ini gini. Nah, cara jahitnya mulai dari sini ya. Kita bisa mulai dulu dengan X misalnya. Tuh, ini samain dulu. Nah, terus sini. Nah, ini yang ini masuk sini ya. Nah, terus ini bisa dimasukin ke sini. Sebenarnya bebas sih mau dibikin X atau enggak. Jadi ini kalau saya pengen bikin X aja, bikin X dulu. Terus kita punya satu benang di atas, satu benang di bawah kan, tetap di lubang yang ini. Tuh. Sama terus kita jahit aja dari atas sampai lubang yang ini. Ya, ada berapa lubang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lubang. Mau dibikin X nggak apa-apa, nah, dibikin X juga nggak apa-apa. Tuh, ini adalah lubang standarnya. Tetap seperti tadi jahitannya, yang atas dulu masuk, yang bawah ngebales, selalu seperti itu ya. Nah, gitu kita selesaikan ya.
Oke, bagian yang ini untuk matiinnya kita tarik aja. Ini juga, terus ini tembusnya tadi di dalam sini ya. Ini juga sama, tembusin dari sini. Nah, jadi sama seperti tadi di bawah lubang dua-duanya ya. Terus ditalikan. Oke, ini jadi dua-duanya udah keselip di dalam sini ya. Terus kita talikan aja satu kali cukup. Terus kita gunting. Oke, kita udah dapat jahitan yang atas itu seperti ini ya. Nanti saya bikin X dulu. Selanjutnya bagian B nempel ke bagian A. Jadi tinggal gitu aja. Sama kayak bagian C, jadi kita tinggal jahit aja. Nah, saya langsung jahit ya. Nah, ini benangnya di sini ya. Juga sama aja. Jadi kita cabut dulu benangnya. Cabut benangnya ini. Tuh. Lalu buka talinya. Di jarumnya kita siapin lagi. Lepas dulu benang di jarum ini. Nah, jadi si benang ini disediain dengan ukuran yang cukup supaya kalau nggak dipotong-potong tuh biasanya boros. Orang-orang yang belum bisa ngejahit itu main potong terus ngabisin benang. Jadi saya sediain yang udah dipotongin kecil-kecil sesuai dengan bagian yang harus dijahit. Oke, ini udah saya pasang lagi ya si benangnya ke jarum seperti biasa, tusuk juga. Nah, ini posisinya seperti ini, sama kayak tadi. Kita masukin dulu, kita bikin X lagi kayak gitu. X. Nah, ke atas ini, satu ke sini, ini guys. Nah, gitu. Oke, jadi X lagi ya. Oke, kerjain lagi. Lalu selanjutnya tetap sama seperti tadi, kita jahit dari sini ke sini, 7 lubang, sini ke sini ya. Oke, udah. Terus kita masukin yang ini, kita balik lagi ke lubang sebelumnya untuk matiin nya. Tembus di sini, tarik. Oke, lalu ini juga dimasukin ke lubang sebelumnya, tarik juga. Lalu ditali mati satu kali juga cukup ya. Oke, yang perlu saya jelasin bahwa DIY kit, shoemaking DIY kit ini
dia tidak memakai sulas, jadi bukan untuk beneran bikin sepatu yang pakai sulas serius gitu, tapi ini adalah sebuah package yang dibuat untuk bikin sepatu sendiri. Jadi orang-orang pengen nyobain bikin sepatu. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini ya. Nah, ini udah jahit di kanan. Lalu kemudian yang harus disatukan adalah bagian B dan C. Ini di sini di belakang ini ada lubang-lubang. Kita satukan dengan, nah, seperti ini. Oke, ini kan kita jahit di sini. Ada lubang 1, 2, ya, 12 lubang kalau nggak salah ini. Ya, kita jahit dari ujung sampai ujung. Mari kita jahit. Udah bisa kan ya? Jadi tinggal langsung dijahit aja. Benangnya ada di bagian C ya, di belakang ini. Ini ambil aja untuk bagian belakang sini. Oke, gitu. Oke, ini menjahit bagian belakang ya, kan tadi kita jahit. Oke, jahitnya dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Kita mulai. Tambahkan dulu benangnya, seperti biasa. Terus kalau saya biasanya dikasih loop dulu di atas ini, jadi benang yang atas ini masuk dulu ke bagian belakang, muter supaya dia loop. Nah, ini tuh kelihatannya ngelup ya, lihat ke situ. Lalu kemudian dilanjutkan seperti biasa, dari atas dibalut sama yang bawah. Nah, ini udah selesai ya, tuh jahitannya kayak gitu. Jadi semuanya sudah dijahit. Kita matiin dulu deh, balikin satu ini biasa, balikin satu, tembusin di dalam. Tembusin di dalam gini, lalu dikali dua kali deh. Oke. Penting. Nah,
Pada dasarnya bagian upper sudah selesai. Jadi ini bagian upper ya. Bagian upper sebelah kanan. Bagian upper sebelah kanan. Nah, untuk bagian upper ini nanti dia tinggal dijahitkan ke bagian sole. Itu bagian sole B. Ini adalah bagian A, B, C, D kan. Nah, bagian sole ini nanti kita tinggal jahitkan ke bagian upper. Bagian upper kita jahitkan ke bagian sole. Jadi ya seperti itu. Nah, kita tinggal pasangkan. Itu mana benangnya? Ini adalah benangnya. Oke, kita mulai langsung menjahit solnya ya. Jadi posisi seperti ini, bagian atas sudah selesai. Kita masukin. Nah, kita masukin dulu, terus ya seperti biasa ya. Jadi kita punya 2 jarum di satu benang. Oke. Nah, kita ambil dulu. Kita akan memulai si menjahit solnya itu dari bagian belakang. Ini saya udah kasih tanda nih di sini. Kita akan mulai. Jadi di sini kita ada tadi jahitan berhenti terakhir di lubang ini. Nah, ini akan kita temuin dengan si lubang sol tadi. Si lubang ini ya. Jadi yang jahitan terakhir ketemu ini. Caranya adalah kita sejajarin dulu lubangnya. Nah, kita boleh tusuk dulu lubang yang ini. Sebenarnya sudah berlubang kan ya. Ini sudah berlubang nih. Nah, tuh. Kita tahu dia sudah berlubang ya. Ini kita tusuk dulu. Lalu kita cari lubang ini di bagian dalamnya. Kita tusuk. Nah, ini ya. Ini bisa kita tembusin. Nah, jadi tembusin, tetap kita samain dulu benangnya. Oke. Benangnya udah sama. Nah, gitu. Baru kita sejajarin satu-satu pelan-pelan lubangnya. Yang ini ketemu sama yang ini. Di sini ada lubang lagi. Jadi terus aja jalan ke sana, yang ini jalan ke sini, terus dihubungkan lubang-lubangnya. Jadi lubangnya nanti bersatu nih. Oke, kita langsung aja. Tetap dari atas ya, dan lubangnya harus berurutan. Kita akan dari bawah, dari belakang ke depan lewat kiri dulu. Yang kiri sini. Itu lalu dibalas lagi. Yang ini hati-hati, jarumnya tajam nih. Oke, yang bawah balas ya. Tuh. Di lubang yang sama. Jadi konsep menjahitnya tetap sama yang tadi. Tuh, gitu ya. Ini adalah jahitan, satu jahitan, nanti kita terusin ke sana. Nah, sepatu ini bisa sebenarnya bisa kalian custom sendiri. Kalau mau ditambahin pendek dulu gitu, atau mau ditambahin aksesoris apa, sebaiknya dibikin sebelum ini dijahit atau upper dijadiin. Jadi misalnya mau saya pengen ditambahin manik-manik, atau pengen ditambahin apa gitu, silahkan, dan itu bisa banget. Justru emang serunya tuh di situ, bahwa orang-orang bisa custom apa yang dia mau bikin gitu. Saya mari terusin ya. Oke, yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bagian sini, pinggir. Di sini ketika kita ngedeketin si jahitan upper yang di sini ya, di sini ada 2 lubang yang harus ditembus. Jadi yang 1, 2, ini harus sudah masuk bareng. Tuh, jadi ada 1, 2, 3 lubang ini berderet ya. Tuh, emang ada lubangnya kok. Jadi kita satuin aja, tembusin, terus tarik. Gitu ya. Ini buat biar nggak lupa. Terus ini balas juga di lubang, ada 3 lubang tadi ya, 3 lapis sol, lapis ke 1 dan lapis ke nah ngebalasnya juga sama ya. Itu 3 lubang tuh. Bagian sini emang sedikit rada maksa karena dia tujuannya untuk membentuk si sepatunya. Rada apa ya, si lubang itu sejajar tapi miring gitu. Jadi narik lubangnya kayak gitu. Oke, lalu lanjut lagi jahit ke depan.
lanjut lagi tuh. Kurang disesuaikan lagi. Terus begitu ya. Jadi setiap lubang selalu berpasangan. Ini hasil jahitan yang tadi ya, tuh dari belakang dijahit terus. Jadi jangan takut kalau misalnya kerasa berat untuk nariknya atau lubang yang nggak ini. Yang penting tuh berurutan aja, jangan ada yang kelewat rupanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini adalah jahitan sol yang sedang dibikin ya, belum selesai sih. Tuh, dia baru ngelewatin sisi yang sini, terus nyatu ke sini ke belakang. Kita terusin ya. Oke, bentar. Oke, ini jahitan terakhir. Kita udah sampai di jahitan terakhir nih. Nah, di sini tinggal matiin aja ya tembusannya kan di sini. Ya, kita tinggal taliin aja. Taliin di bawah boleh. Tuh, taliin di bawah ya. Tuh, oke. Lalu dipotong. Dibakar boleh sedikit aja, tekan. Oke. Nah, ini sebenarnya udah jadi. Jahitannya udah selesai ya ini. Nah, step selanjutnya kita akan potong bagian kulit yang lebih ini dengan menggunakan gunting. Kalau bisa gunting yang besar, jangan yang kecil ya. Oke. Kemudian kita akan gunting pinggirnya pakai gunting yang besar ya. Kita samain sama ini ya, sama solnya. Hati-hati jangan sampai kejahit kena jahitan. Nanti sampai penamaan gini ya. Oke, ini ya seperti yang udah beres dijahit ya. Jadi setelah ini kita bisa langsung pakai di sini masuk, atau kalau misalnya dia kerasa longgar, kita bisa pakai pad ini. Insole pad ini bisa ngebantu bikin tambah empuk, terus dia jadi nggak longgar. Nah, ini bisa disesuaikan atau dipotong manual sendiri. Kalau misalnya nggak cukup, dipotong aja. Oke, udah gitu. Selesai ini standar, kita pasangin tali. Ini ada listnya, pasangin tali biasa standar. Oke, ini hasil jadinya sneakers DIY. Dia sudah jadi, dia pasang tali, tinggal dipakai aja. Paling juga dia akan butuh waktu buat break-in aja. Oke, selamat membuat sepatu DIY shoemaking kit. Terima kasih.